Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Sudah pada semangat? Untuk menambah semangat pembelajaran pada hari ini, kita melakukan tepuk semangat. Ya, yuk kita mulai tepuk semangat. Hari ini Pak Kokito akan mengajak anak-anak untuk membuat, ini sudah Pak Kokito siapkan, membuat keyakinan kelas dan kelas impian. Ya, kita akan membuat keyakinan kelas dan kelas impian. Yang pertama keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah harapan. Ya, apa yang kita inginkan. Nah, harapan di kelas ini seperti apa? Harapan pembelajaran itu seperti apa? Ya, nanti kita buat bersama-sama. Yang kedua adalah nanti kelas impian. Kita bermimpi kelas ruangan kelas ini seperti apa? Pak, ditempel pemandangan semua Pak, agak ramai misalnya. Ditempel tulisan-tulisan yang memberi semangat Pak. Ya, agar pembelajaran nanti biar tambah semangat. Gitu, ya. Paham ya? Nah, ini nanti caranya adalah kalian diberikan kertas 2, ditulis ya, kelas impian, keyakinan kelas dan kelas impian. Ya, nanti ditulis satu-satu. Setelah selesai, nanti ditempel di depan. Sudah paham? Sudah. Ya, kalau gitu coba kita bagikan kertas. Ya, ini kertasnya, ini dua. Ya, satu. Ya. Nah, ini ada kedua. Sudah dapat semua ya? Sekarang kalian menulis. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Dipikir kira-kira keyakinan kelasnya apa? Sudah? Pikirannya? Sudah berpikir? Ditulis. Ya. Ayo dong, ditulis. Ya, yang lainnya kepalanya nggak usah ditaruh di atas meja. Nah, dipikir. Karena apa? Keyakinan kelas ini nanti kita pasang di dinding dan nanti kita laksanakan bersama-sama. Sudah? Sudah semua? Cepat sekali. Ya, kalau sudah, kalian ini semuanya keyakinan kelas maupun impian kelas. Ya, kalau sudah, coba yang pertama keyakinan kelas ditempel di samping kertas ini. Di samping dulu, oke, dibagi 2 di samping, nanti dibaca sama-sama, baru ditempelkan menjadi keyakinan kelas. Paham? Ya, yuk, ditempel di depan. Kalian, ayo, yuk, ya nggak apa-apa. Sudah? Sudah? Nah, ini coba kita bacakan atau kita tempel yang satu. Yang keyakinan kelas. Ya, kita tempel yang impian kelas terlebih dahulu. Oke, nanti baru kita bacakan. Yuk, maju lagi untuk menempel yang impian kelas. Sudah? Ini sudah tertempel di depan semua. Coba kita bacakan
siap tugas. Ini masuk keyakinan kelas? Itu ya kalau diberi PR mengerjakan PR, diberi tugas tiket, pas jadwalnya tiket ya harus mengerjakan PR. Kita tambah ya, masuk ya. Nah, yang kedua, kelas selalu bersih dan indah. Nah, karena pembelajaran biar tambah semangat, harus kelasnya bersih dan indah. Kita tambah ya. Yang kedua, yang ketiga, ini ada yang kuning, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Percaya dan menghormati orang lain. Percaya diri dan menghormati orang lain. Ini termasuk keyakinan kelas? Ya, termasuk keyakinan kelas. Kita pasang. Yang keempat, berdoa untuk mengawali pembelajaran. Ya, termasuk ya? Termasuk apa tidak? Ya, kita tempel. Selanjutnya, yang kelima, ini adalah saling peduli dan tolong menolong. Sebagai siswa, ini adalah selalu peduli dan tolong menolong terhadap temannya. Ya, kita masuk di keyakinan kelas. Yang keenam, ini adalah saling peduli dan tolong menolong. Ini sama ya? Ini diambil satu saja ya. Ya, ini ditaruh di meja saja karena ini sudah ada. Selanjutnya adalah selalu bersikap positif. Nah, selalu bersikap positif. Ini termasuk keyakinan kelas? Ya? Ya, kita taruh di sini. Yang terakhir, ini adalah belajar dengan rasa aman, nyaman. Nah, kalau pembelajarannya sudah merasa aman dan nyaman, maka nanti terasa asik, terasa menyenangkan. Ya, ini adalah keyakinan kelas. Nah, ini sudah selesai untuk kita membuat keyakinan kelas. Ya, sebetulnya ada 8, tetapi yang satu sama, maka tidak usah dipasang. Ya, tidak usah kita jadikan keyakinan kelas. Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Ada. Selanjutnya kita bahas tentang apa sih kelas impian kalian. Seperti apa yang kalian inginkan? Seperti apa yang kalian impikan? Coba kita bacakan. Yang pertama adalah saya ingin kelas ini bersih, aman dan nyaman. Nah, bersih, aman dan nyaman. Kalian menginginkan itu. Ini termasuk kelas impian? Ya? Ya, kita masukkan di sini. Yang selanjutnya adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini impian kalian seperti itu. Kita tambah ya, kita masukkan ya. Selanjutnya adalah saling peduli dan tolong menolong. Ini termasuk kelas impian apa enggak? Menginginkan seperti ini. Ya, ini termasuk apa? Kelas impian. Coba kita tambah di sini. Yang keempat, impian kelas kalian atau harapan kalian senantiasa membantu teman, saling membantu, ya, saling membantu sesama teman. Ini adalah impian kalian. Itu termasuk ya? Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Nah, agar selalu bersih, indah, tapi pembelajarannya dia terasa nyaman dan menyenangkan. Ini termasuk impian kelas. Selanjutnya adalah aktif dalam pembelajaran dan saling menyayangi. Aktif, orang emosi tenang diri. Tidak ada yang bicara sendiri, tetapi aktif berkolaborasi dengan temannya. Ini masuk keyakinan, masuk impian kelas.
Yang selanjutnya adalah melibatkan semua anggota kelompok. Aktif, ya, aktif semua kelompok. Oke, ini termasuk impian kelas. Yang terakhir adalah percaya dan menghormati orang lain. Ya, percaya dan menghormati orang lain. Ini adalah impian kelas. Ya, ini sudah 8 sudah kita buat. Yang pertama adalah keyakinan kelas, yang kedua adalah kelas impian. Ya, ini nanti kita terapkan di dinding dan kita laksanakan bersama-sama. Demikian untuk hari ini kita sudah membuat 2, yaitu keyakinan kelas dan impian kelas. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Mungkin ada pertanyaan, diapakan Pak setelah ini? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Oke. Setelah ini, ya, nanti ditempel di dinding sebelah kanan atau sebelah kiri. Setelah masuk, ini impian saya seperti ini, ya, keyakinan kelas seperti ini. Nanti kita laksanakan bersama-sama, gitu ya. Sebelum diakhiri, coba kita tepuk tangan untuk kita semua. Ayo. Masih semangat? Nah, ini lalu kita akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Ya, setelah ini kalian boleh istirahat. Ya, setelah ini kalian boleh istirahat. Dan terima kasih. Lalu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Juruani, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Juruani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif salam guru penggerak angkatan 7 di SD Negeri 4 Juruani, pelaksana Bapak Yogito Hadi. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya juga akan membacakan susunan acara yang akan terlaksana pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD 4 Juruani, yang ketiga pemaparan materi oleh Bapak Guru di SPDSD, yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari acara pada siang hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bagi yang muslim dan bagi non-muslim menyesuaikan. Kami hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SD 4 Juruani kepada Ibu Yustiani SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
guru SD Negeri 4 Jerukwangi, serta Bapak Ibu calon guru penggerak SD Negeri 4 Jerukwangi yang saya banggakan. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tak henti-hentinya selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak Bapak Lukito Heti pada siang hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada siang hari ini kita akan mengikuti desiminasi budaya positif. Ini dalam rangka kegiatan calon guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh Bapak Lukito Heti. Dalam kegiatan guru penggerak ini memang banyak sekali kegiatannya. Salah satunya adalah ini budaya positif, dan yang kemarin juga sudah banyak yang kita ikuti. Ya. Kita sebagai rekan guru hanya bisa mendukung, membantu agar kegiatan dari teman-teman kita yang melaksanakan kegiatan calon guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga kedepannya bisa membawa perubahan di sekolah kita ini, sehingga sekolah kita bisa lebih maju lagi seperti yang diharapkan dari pemerintah. Untuk itu, marilah kita mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif ini dengan baik, sehingga nantinya kita juga mendapatkan ilmu dari pendidikan yang sudah diperoleh dari Bapak Lukito ini. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi kepada Bapak Lukito di SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Jerukwangi, yang kami hormati ibu-ibu semuanya, Dewan Guru SD Negeri 4 Jerukwangi. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah saya mempunyai tugas, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu salah satunya adalah mendesiminasikan modul 1.4, yaitu berkaitan dengan
budaya positif kan demikian. Makanya untuk kesempatan hari ini Bapak Ibu semuanya saya kumpulkan di sini. Ini adalah salah satunya adalah mendukung tugas saya dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dikarenakan mulai dari awal saya sebagai calon guru penggerak sampai saat ini selalu mendukung berkolaborasi berkaitan dengan tugas-tugas saya kan demikian. Makanya pada hari ini nanti saya akan menyampaikan atau kita berbagi berkaitan dengan materi yang telah saya dapatkan selama ini, yaitu tentang budaya positif. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Masih semangat nggih? Nah, siang kan masih semangat. Nggih, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja. Nggih. Ini juga coba ibu-ibu semuanya cari teman berdua, cari teman, terus mencoba. Tugas Bapak Ibu semuanya adalah mencari atau mempertahankan sesuatu yang Anda miliki yang paling berharga, digenggam di tangan panjenengan semua, di tangan Bapak Ibu semuanya. Terus nanti yang satunya adalah mencoba untuk membuka tangan Bapak Ibu yang di dalamnya itu ada sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk yang satu yang kepingin membuka nanti itu beberapa cara monggo Bapak Ibu lakukan. Entah itu dengan senyuman saja sudah bisa dibuka, apakah dengan kunci yang ada, ya. Saya sudah mengetahui kuncinya untuk membuka ini, atau dengan rayuan, gombalan, atau dengan paksaan, ya, marah-marah atau seperti apa. Yang penting yang kepengen membuka itu berusaha agar yang digenggam itu terbuka, gitu ya. Monggo tolong ibu-ibu semuanya berusaha untuk menggenggam, ambil sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling berharga. Monggo berdiri, monggo untuk praktek itu, karena itu adalah sebagai kontrol Bapak Ibu semuanya. Monggo Bu Lili Berna, ya, ini menggenggam, ya, ini yang menggenggam siapa? Berna, monggo Berna, genggam sekuat tenaga, genggam sekuat tenaga. Apakah nanti Bu Lili ini bisa membuka genggamannya Bu Erna itu apa tidak? Entah dengan apapun itu caranya Bu Erna, agar Bu Erna itu genggamannya bisa terbuka. Monggo Bu Lili. Nah, bisa apa tidak? Nah, ya, dipengaruhi, dipaksa. Ya, apapun itu yang sudah dilakukan Bu Lili ternyata tidak bisa membuka apa yang ada di dalam genggaman Bu Erna. Ya, siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol? Apakah ini yang telah dipraktekkan Bu Lili dan Bu Erna? Apakah ini yang memegang kontrol Bu Erna? Apa Bu Lili kira-kira? Bu Erna, yang memegang kontrol adalah Bu Erna. Karena apa? Bu Erna adalah yang memegang benda yang paling berharga itu. Artinya kita sebagai pendidik, kita sebagai pendidik harus apa? Memegang kontrol itu. Kita memegang yang mempunyai wewenang untuk memegang kontrol itu. Selanjutnya, ini adalah
ada beberapa berkaitan dengan memegang kepala itu, ada beberapa miskonsepsi, konsep yang tidak sesuai tentang makna kontrol itu sendiri. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu positif, bujukan, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya apa? Jangan berpikir bahwa kita ini lebih tua, lebih dewasa, untuk memaksa yang lebih junior atau yang lebih muda. Selanjutnya adalah bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pengetatan teori kontrol. Pemikiran kita ini di dalam teori kontrol maupun stimulus respon. Yang pertama adalah stimulus respon. Realitas kebutuhan kita itu sama, kita berpikir seperti itu. Bahkan kebutuhan sebagai istri atau sebagai suami itu kebutuhannya sama. Sebagai guru kita mempunyai pemikiran sama atau kebutuhan kita sama. Tapi secara teori kontrol, realitas kebutuhan itu berbeda dari masing-masing guru, masing-masing murid. Itu kebutuhannya ternyata berbeda. Makanya kita tidak bisa menyamakan kebutuhan daripada siswa tersebut. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jangan berpikir, kalau kita berpikir semua orang itu melihat yang sama. Tetapi ternyata menurut teori kontrolnya adalah setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, pemikiran yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksakan berpandangan sama dengan kita. Kowe kudune pikiranmu padha karo aku, kudune sama dengan saya. Tetapi menurut teori kontrol tidak seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apalagi kita berkumpul sebagai organisasi baik di sekolahan, baik itu di luar sekolah dan lingkungan, kita harus memahami pemikiran, memahami pandangan orang lain. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kan tidak kita pungkiri bahwa kita itu biasanya melihat dari orang lain itu dari kekurangannya kan. Jangan kita melihat orang lain itu dari kelebihan. Tapi ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang tersebut melakukan ini, itu pasti ada tujuan. Murid melakukan di kelas misalnya tidur, berarti ada alasan. Melakukan misalnya pembelajaran di kelasnya, contohnya itu beda dengan yang lain, pasti ada tujuan. Yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, pemikiran itu. Tetapi menurut tadi praktek yang Bu Erna dan Bu Lili tadi, itu adalah hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kita mempunyai pemikiran itu. Tapi yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena ini ada kaitannya dengan yang di atasnya tadi. Nih. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar dalam teori kontrolnya kolaborasi. Ini selalu kolaborasi. Anak-anak diajak berkolaborasi, konsensus.
menciptakan pilihan-pilihan baru, diajak, ditarik dengan anak-anak, memilih pembelajaran yang seperti apa, ya, agar nyaman, menyenangkan itu seperti apa. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, tapi yang benar adalah model berpikir menang. Selanjutnya di dalam disiplin atau mendisiplinkan atau disiplin positif, ini kalau biasanya disiplin itu adalah berkaitan dengan tata tertib. Kalian harus masuk jam sekian, pulang jam sekian. Kalau nanti tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, nanti ada hukumannya. Biasanya seperti itu. Biasanya ini sudah tertera atau terpasang di masing-masing kelas. Kepatuhan, harus patuh dengan peraturan itu atau tata tertib itu. Pada peraturan atau hukuman, kalau memang melanggar peraturan, melanggar tata tertib itu, nanti ada hukuman. Kalau disiplin positif, bentuk kontrol dirinya adalah itu belajar untuk mengontrol dirinya agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu. Selanjutnya berkaitan dengan disiplin positif itu, kita ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini sudah diprogramkan oleh pemerintah yang saat ini baru di tahun ini adalah kelas 1 dan kelas 4, yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini mungkin walaupun Bapak Ibu guru tidak kelas 1 dan kelas 4 mungkin sudah mengetahui tentang ini. Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah kita jalankan, sudah sholat berjamaah, sebelum masuk kelas kita sudah berdoa, dan seterusnya adalah berkebinaan global. Ini adalah menghargai budaya lain, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Seterusnya, setelah itu kita akan mengadakan restitusi. Restitusi ini sudah kita laksanakan sebagai calon guru penggerak yang kemarin, tetapi kita akan menyampaikan apa sih restitusi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahannya mereka, tidak berhukum, tetapi dengan sadarnya diri siswa itu nanti akan memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, proses kolaboratif yang mengajarkan murid yang mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka yang harus memperlakukan orang lain. Contoh kemarin ini adalah pernah kita sebagai calon guru penggerak sudah mempraktekkan restitusi ini. Anak itu ternyata terlambat masuk kelas karena memang murid di sini tuh sebagian memang terlambat kan. Terus akhirnya di kelas 5 ada satu yang terlambat, saya undang, kita praktekkan restitusi. Saya tanya apakah penyebabnya sampai terlambat, terus menyadari apa tidak itu suatu kesalahan dan apa nanti yang diperbaiki. Itulah restitusi. Selanjutnya adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Mengapa kita membuat keyakinan kelas? Selama ini yang kita laksanakan adalah peraturan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang yang lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Inilah contohnya ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Ini adalah peraturan
yang telah diterapkan oleh pemerintah. Siapa yang mengendarai motor harus memakai helm dan mempunyai SIM kan? Kalau tidak memakai helm dan kena operasi oleh yang berwenang, maka dia akan kena hukuman atau konsekuensinya adalah ditilang. Kalau memang keyakinan kelas, maka berpikirnya adalah tidak ditilang, tetapi menyadari bahwa kita memakai helm itu adalah untuk melindungi diri kita. Kita sadar kalau kita hanya karena peraturan pemerintah itu kan, kalau ada polisi mesti bingung. Karena apa? Perlengkapannya kurang. Ada polisi apa tidak ya? Ada operasi apa tidak ya? Kan demikian. Kalau ada operasi ya lari atau belok kemana agar selamat dari operasi itu sendiri. Tetapi kalau sadar diri dari dalam, dari hati, maka tanpa adanya peraturan ini, maka dia akan menggunakan helm untuk melindungi diri sendiri. Selanjutnya adalah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan, 5 keinginan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tetap semua orang termasuk kita mempunyai keinginan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu dengan bagaimana? Yang pertama adalah dengan penguasaan. Mempunyai keinginan menguasai, penguasaan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Saya ini di sini juga mempunyai perasaan kepingin disayang dan diterima dengan baik di sini. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Murid-murid juga mempunyai keinginan, kesenangan, ingin bersenang-senang, ingin bermain, bahkan belum istirahat saja sudah istirahat ya Bu. Tujuannya apa? Pengen senang-senang, pengen bermain. Itulah manusia. Yang keempat adalah kebebasan. Kita juga tidak enaklah kalau kita terlalu dikekang, dikekang. Kita mempunyai kebebasan. Murid juga mempunyai kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan untuk bertanya, kebebasan untuk berpendapat. Itulah kita atau murid-murid kita. Makanya kalau ada murid yang ingin bertanya, kok takon wae, kok tanya wae. Nah, itulah salah satu dasar kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan dasar seorang siswa. Berpendapat Bu, pembelajaran kok hanya seperti ini saja Bu. Disuruh membaca terus mengerjakan, membaca disuruh mengerjakan, bisa geger wae. Belum juga wajah atau dikerjakan. Pak Guru tak lungo, Pak Guru tak dinas luar. Nah, inilah bebas berpendapat adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Harus kita mengidentifikasi murid kebutuhannya apa, harus mencari tahu anak ini kok di kelas ini kok selalu tidur saja, anak ini di kelas itu kok selalu jauh dengan temannya. Ini sepertinya ada apa? Mengidentifikasi. Anak ini kok kesenangannya bermain. Ini salah satunya ini. Kesenangan, ingin bermain. Nah, harus diidentifikasi agar ada perubahan perilaku positif yang dapat dimulai dengan mencari solusi itu tersendiri. Selanjutnya adalah ini, kita sebagai pendidik adalah mempunyai posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah.
pada murid. Yang ketiga adalah kita sebagai pendidik itu sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Manajer ini bukan berarti di kantor saya saja, tidak di perusahaan saja. Ini sebagai manajer, tetapi kita sebagai pendidik juga kita bisa sebagai manajer. Ini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik ya contohnya dijewer dan lain sebagainya. Ini biasanya seorang penghukum ini nadanya suaranya tinggi. Lecah, ngomong sini. Kau bicara sendiri saja. Ini biasanya matanya tetap melotot. Orang marah itu kan memang matanya melotot. Dan biasanya jari menunjuk-nunjuk. Hei, masuk, jangan di luar saja. Seperti itu. Ini adalah patuhi aturan saja. Atau awas, kamu jangan main dulu. Ini peraturannya seperti ini. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu itu kalau diberi pelajaran, disuruh mengerjakan soal-soal, ini selalu terakhir selesai. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Itu biasanya seperti itu. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu pada murid seperti ini. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ternyata kalau kita sebagai penghukum, hasilnya ini murid ini sebagai pendendam, tidak berubah yang lebih baik, tetapi semakin keras. Inilah kalau sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini biasanya guru-guru yang halus, suaranya hening. Nah, kamu jangan berbuat seperti itu. Tidak kasihan pada bu guru, tidak kasihan pada pak guru. Sudah mengajar mulai dari pagi sampai siang, diberi PR, diberi tugas di rumah, tapi tidak mengerjakan. Kan seperti itu. Ini biasanya kalau saya sih tidak bisa seperti itu karena memang wataknya kasar. Tapi harus berusaha bisa seperti itu. Nada suaranya lemas, harus sedih. Merapat pada anak, lesu. Nah, ini biasanya pertanyaannya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, kok kamu masih melanggar saja misalnya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, tuh hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Ternyata seperti itu. Ternyata membuat merasa bersalah ini lebih bahaya daripada memberikan hukuman tadi. Karena emosi akan pertama merapat di dalam murid, menahan perasaan, selalu ditahan. Merasa bersalah, ingin berbuat sesuatu, khawatir kalau dia salah. Yang ketiga adalah teman. Kita sebagai pendidik, apakah kita posisinya di sini atau di mana? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini nadanya, suaranya ramah, akrab dengan murid, bercanda, bergurau,
merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, selalu tersenyum pada murid-murid. Kalau melihat gurunya itu seakan-akan apa? Temannya. Ini biasanya pertanyaannya Pak, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu beres. Hasilnya seperti apa? Kalau kita sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Ada dampak positifnya. Hanya saja dampak negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Karena apa? Dia sudah merasa nyaman. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ini adalah nilai negatif. Ada masalah di rumah, mesti curhat dengan gurunya. Karena apa? Dia merasa teman, tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri, tergantung pada gurunya. Ini adalah kalau kita posisinya sebagai teman. Selanjutnya adalah yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Misalnya kita mengawasi ujian jajaran, kita harus bertanggung jawab apa yang telah kita awasi. Ini biasanya nadanya data, bahasa tubuh yang formal. Ini biasa-biasa saja. Apa yang telah ditanyakan? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, menanyakan tentang peraturannya, apa yang dilakukan murid itu, dan kalau sudah melakukan apa sanksinya dan konsekuensinya. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap berbuat tidak nyaman. Contohnya tadi, kalau misalnya menghilangkan minjam alat tulis dari temannya dan dihilangkan atau tidak dikembalikan, maka didekati oleh guru, diawasi, dipantau oleh guru. Apa yang telah dilakukan berarti konsekuensinya adalah kalau pinjam tidak dikembalikan harus dikembalikan. Itu adalah salah satu contohnya. Yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Apa yang telah dilakukan oleh murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini sebagai manajer. Mempunyai permasalahan apa? Selalu terlambat. Kenapa dia selalu terlambat? Didampingi. Kenapa selalu terlambat? Apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat? Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ternyata ini sudah mencakup, kalau kita sebagai manajer berarti kita sudah mempunyai atau menyangkut apa? Sebagai teman maupun sebagai pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bisa kembali ke posisi teman kalau memang itu diperlukan oleh murid. Murid ini apa? Kalau murid mengajak komunikasi, diskusi, curhat dengan guru, jangan ditolak. Artinya apa? Sewaktu-waktu walaupun kita sudah di manajer, tetapi sewaktu-waktu kita bisa kembali ke posisi teman maupun pemantau. Biasanya nadanya suaranya tulus, ikhlas. Ini biasanya. Bahasanya tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Apa yang ditanyakan? Apa yang kita yakini? Ini berkaitan dengan keyakinan kelas.
keyakinan kelas sudah kita buat di masing-masing kelas dan sudah dipasang di kelas masing-masing. Kembali ke keyakinan kelas, kita buat bersama-sama keyakinan kelas ini dan kita laksanakan bersama-sama. Apakah kamu meyakininya? Apa yang telah dibuat bersama-sama ini di keyakinan kelas? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal yang menunjukkan apa tentang diri? Apa alasannya? Yang dilakukan ini. Yang terakhir, kalau sudah mengakui kesalahan itu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, diajak untuk berpikir, untuk memecahkan masalah. Apa yang telah diperbuat dan apa yang telah dibuat bersama-sama di dalam kelas, yaitu keyakinan kelas. Hasilnya apa kalau kita sebagai manajer? Yaitu murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Oh, permasalahanku seperti ini. Aku sering terlambat. Aku sering tidur di kelas. Dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar atau permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Tidak terus disuruh mencari solusi sendiri tanpa ada pantauan, tanpa adanya bimbingan dari guru. Ini adalah 5 daripada kita posisinya di mana. Apakah kalau kita lihat dari keterangan ini, berarti setidaknya kita posisinya harus di teman, ya, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Selanjutnya, yang terakhir adalah membuat segitiga restitusi. Restitusi ini adalah segitiga. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dimulai dari ini dulu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Mengapa kamu selalu terlambat? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Mengapa kamu tidak mengerjakan piket yang telah disepakati? Yang terakhir, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuh? Ini adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah pemaparan saya, salah satu tugas dari saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin apa yang telah saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir, mungkin ada pertanyaan atau masukan dari ibu-ibu semuanya, monggo dipersilakan. Iya, monggo. Yeah, terima kasih Ibu Yulis sudah menanyakan apa bedanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Pada intinya gini, kita bersama-sama keinginan kelas, keinginan anak-anak di kelas itu seperti apa, kan seperti itu. Itu kita sepakati, karena kita sepakati bersama, terus kita diyakini bersama. Itu kita alurnya terus menjadi keyakinan kelas dan itu dilaksanakan bersama-sama. Kita komunikasi terlebih dahulu, membuat kesepakatan dengan anak-anak. Nanti kita membuat keyakinan yang seperti apa. Misalnya keyakinan kelas harus ruangan bersih setelah pembelajaran selesai. Nah, itu kita sepakati bersama.
terus dibuat menjadi keyakinan kelas dan itu dijalankan bersama. Itu artinya ada runtutannya, mulai dari kesepakatan terus menjadi keyakinan kelas dan itu kita sepakati, kita laksanakan bersama. Itu berkaitan dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Mungkin yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bersedia berkolaborasi, mendampingi saya, mendukung saya dengan tugas-tugas yang ada ini. Salah satunya adalah pada hari ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu, dan mungkin dari tutur kata dari saya banyak sekali kekurangan dalam pemahaman, kekurangan dari apapun, karena mungkin dari saya ini baru proses pembelajaran di calon guru penggerak. Mudah-mudahan minta doa ibu-ibu semuanya tetap semangat mendukung kami, saya dan Bu Karmina sebagai calon guru penggerak, dan selesai sampai waktu yang telah ditentukan. Ngoten nggih Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga pemaparan materi tentang diskriminasi budaya positif oleh Bapak Lukita Hadi bermanfaat bagi kita semua. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita bersama kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama non-Islam sesuai keyakinannya masing-masing. Kami hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 4 Milik ini mengucapkan banyak terima kasih atas aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh Ibu Karmina dan Bapak Lukita Hadi tentang budaya positif. Ternyata pendidikan di calon guru penggerak ini sangat bermanfaat, tidak hanya diperoleh oleh calon guru penggerak saja, tetapi juga berimbas kepada teman-teman sejawat yang lain dan juga oleh sekolah. Terima kasih kepada Ibu Karmina dan Bapak Lukita Hadi yang telah mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Semoga apa yang telah ditularkan beliau berdua bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan sekolah SD 4 Lirukwangi ini semakin menjadi lebih baik. Kiranya demikian, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu guru yang saya hormati. Terima kasih untuk waktunya di siang hari ini. Saya diberi kesempatan sebagai guru sejawat untuk memberikan tanggapan kepada Bapak Lukita Hadi SPD dan Ibu Karmina SPD selaku calon guru penggerak. Pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lukita Hadi dan juga Ibu Karmina, dan juga kita patut mengucap syukur
karena Bapak dan Ibu berdua bisa mengikuti program calon guru penggerak di SD Negeri 4 Jerukwangi ini, yang tentunya sangat-sangat bermanfaat bagi kami selaku rekan guru yang sekaligus mendapatkan imbasnya ilmu panjenengan yang sudah panjenengan dapatkan, yang sudah disampaikan kepada guru juga ibu kepala sekolah di tempat ini, yang tentu akan menambah ilmu bagi kita semua. Bagaimana kita menjadi seorang guru yang baik, kita akan menjalankan tentang budaya positif ini, dan juga tentang hal-hal yang lain yang bisa menjadikan kita sebagai guru yang bermanfaat bagi anak-anak, sebagai guru yang baik, memberikan kesempatan kepada anak didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini kita bisa peroleh dari Bapak dan Ibu berdua melalui guru penggerak ini. Dan kiranya apa yang sudah kami dapatkan boleh menjadikan kolaborasi bagi kami. Kami hanya bisa mendukung panjenengan berdua supaya nanti bisa selesai dengan lancar dan akan menambah-nambah lagi ilmu bagi kami sebagai seorang pengajar di SD Negeri 4 Jerukwangi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua ilmu yang bisa kami rasakan. Selamat siang. Terima kasih kepada kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Dengan adanya keyakinan kelas, kita harus saling bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama-sama karena setelah